Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan belajar menambah ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan sepanjang masa, juga beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Maulana Jibril Ardani dari Prodi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Elektro dengan NIM 1010325000045. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungi satu tema yang sangat penting, yaitu pentingnya ilmu dan adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu adalah cahaya kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu derajat, beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Orang yang berilmu bukan hanya mulia di dunia, tapi juga mulia di akhirat. Dengan ilmu, manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara cahaya dan kegelapan. Tanpa ilmu, manusia mudah tersesat dalam kebodohan dan hawa nafsu. Maka dari itu, ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hati dan pikiran. Yang kedua, menuntut ilmu adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa belajar bukan sekadar pilihan dan juga mendapat nilai tinggi atau pekerjaan yang baik, tapi juga bentuk kewajiban dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Setiap kali membaca buku, mendengarkan guru, atau mencatat pelajaran dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka itu semua bernilai pahala. Subhanallah, betapa besar keutamaan ilmu bagi yang menuntutnya dengan hati yang tulus. Ketika kita belajar dengan niat ikhlas karena Allah, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, maka setiap langkah, setiap tulisan, bahkan setiap detik kita di kelas akan bernilai pahala di sisi Allah. Yang ketiga, pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Namun teman-teman sekalian, ilmu yang banyak tidak akan membawa manfaat jika tidak disertai dengan adab. Ulama terdahulu berkata, barang siapa belajar tanpa adab, maka dia seperti orang yang menanam tanpa air. Jadi adab harus menjadi dasar sebelum kita menuntut ilmu. Bagaimana mungkin ilmu bisa masuk ke hati seseorang jika hatinya sombong, tidak menghormati guru, atau meremehkan teman-temannya? Adab mencakup sikap sopan, menghargai waktu, menjaga kebersihan, dan menghormati guru. Ketika kita mendengarkan guru mengajar dengan sungguh-sungguh, tidak memotong pembicaraan dan bersikap sopan, maka itu bagian dari adab yang akan membuat ilmu kita berkah. Adab kepada guru, teman, dan lingkungan adalah bagian dari menuntut ilmu. Kita harus menghormati guru, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan tidak sombong atas ilmu yang kita miliki. Karena sesungguhnya semakin banyak ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati seseorang itu. Yang keempat, aplikasi ilmu dalam kehidupan. Ilmu yang benar akan membimbing kita untuk berbuat baik. Seorang pelajar yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti lampu yang tidak pernah dinyalakan. Rasulullah SAW pernah berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan sama saja seperti pohon yang tidak berbuah. Kita boleh pandai, tapi kalau ilmu yang tidak membuat kita semakin taat kepada Allah, maka ilmu itu belum membawa manfaat. Misalnya, kita belajar tentang kejujuran, maka dari itu kita harus jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kita belajar tentang disiplin, maka kita harus tepat waktu dan bertanggung jawab. Inilah tanda-tanda ilmu yang benar-benar di dalam diri kita. Yang kelima, belajar sepanjang hayat. Menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Selama hayat masih di kandung badan, kita wajib terus belajar. Bahkan pepatah Arab pernah berkata, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya, selama kita hidup, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Karena ilmu itu luas, dan semakin kita belajar,
semakin kita tahu betapa sedikit pengetahuan kita dibanding kebesaran Allah. Yang terakhir, penutup pesan dan harapan. Teman-teman sekalian, marilah kita menuntut ilmu dengan niat yang tulus, menjaga adab kepada guru dan sesama, serta mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ingatlah bahwa ilmu adalah warisan para nabi, bukan warisan para raja. Maka, siapa yang menuntut ilmu dengan ikhlas, sesungguhnya ia sedang menapaki jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua menjadi pelajar dan mahasiswa yang berilmu, beradab, dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.